Nomor 1. Rata-rata dari data distribusi pada tabel di bawah ini sama dengan titik-titik. Ya, pertama kali interval kelas. Ya, ini interval kelas yang pertama. Cara mencari tengah-tengahnya adalah 10 ditambah dengan 19 lalu dibagi 2. Nah, ini dapatnya 14,5. Ya. Oke, berarti ini tengah-tengahnya adalah 14,5. Nah, selanjutnya tidak perlu menggunakan rumus seperti ini. Lihat pola datanya ya. 10 ke 20 kan tambah 10 ya. Ini juga begitu tambah 10. Jadi 14,5 tambah 10 maka jadinya 24,5. Nah, ini tambah 10 34,5. Ya, tambah 10 lagi 44,5. Tambah 10 lagi 54,5. Ya. Rumus yang akan kita pakai adalah rumus cepat, adik-adik, yaitu dengan cara pengkodean. Rata-rata itu sama dengan rataan sementara ditambah dengan sigma F kali kode dibagi dengan sigma F. Lalu kali dengan panjang interval kelas. Ya, XS-nya yang mana? XS-nya sebaiknya kita pilih yang di tengah-tengah ya. Nah, sebetulnya mana aja boleh ya. XS itu dipilih dari salah satu nilai X ini. Ya, saya pilih yang tengah supaya menghitungnya lebih mudah. Nah, XS yang sudah kita pilih diberi kode 0. Nah, sebelum 0 berarti min 1, sebelumnya min 2. Setelah 0, 1, setelah 1 berarti 2. Nah, metode ini disebut pengkodean. Ya, XS-nya sudah kita tentukan tadi 34,5. Ya, sigma FC. Ya, kita kalikan dulu F dengan C, yaitu frekuensi dikalikan dengan C ya. Jadi ini minus 6, ini minus 7, ini 0, ini 10, ini 18. Nah, kita tambahkan, maka didapat sigma FC-nya sama dengan, tambahkan, didapat 15. Ya, berarti ini kita masukkan 15 per sigma F-nya. Sigma F-nya yang ini ya 40. Ya, lalu dikalikan dengan P. P itu adalah panjang interval kelas. Nah, P-nya yang ini adik-adik ya. Selisih dari yang ini ya. 40 kurang 30, 50 kurang 40 dan seterusnya ya. Jadi panjang interval kelasnya adalah 10. Nah, ini adik-adik hitung maka didapat nanti 38,25. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 11 siswa adalah 72. Jika digabungkan dengan nilai 4 siswa yang mengikuti ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 70. Maka nilai rata-rata 4 siswa tersebut sama dengan titik-titik. Oke, nah kita buat ringkasannya. Ringkasannya begini ya, ini banyak siswa, yang ini rata-ratanya. Ya, oke, ada 11 siswa, rata-ratanya 72. Nah, lalu ada 4 siswa yang rata-ratanya kita belum tahu, setelah digabung menjadi 15, sehingga rata-ratanya menjadi 70. Nah, yang ditanya adalah yang ini. Berapakah rata-rata dari nilai 4 orang siswa tersebut ya? Katakanlah rata-ratanya P ya. Nah, maka jumlah nilai yang ini sama dengan jumlah nilai ini gitu ya. Jumlah nilai yang 11 siswa berarti 11 kali 72. Jumlah nilai 4 orang siswa tersebut adalah 4 dikali P. Sedangkan jumlah nilai 15 siswa adalah 15 kali 70. Nah, berarti di sini 4P sama dengan 15 dikali 70 dikurangi 11 dikali 72. Nah, selanjutnya P bisa dihitung dengan cara 15 dikali 70 dikurang 11 kali 72. Lalu kita bagi dengan 4. Ya, adik-adik silakan hitung, maka didapat nanti jawabannya 64,5. Sehingga jawabannya adalah yang C.
Nomor 3. Perhatikan data pada tabel distribusi berikut. Ya, adik-adik silakan lihat tabel. Yang ditanya median dari tabel di atas sama dengan berapa? Ya, adalah kuartil 2. Ya, kita lihat dulu rumus dari kuartil 2. Apa rumusnya adik-adik? Q2 sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 2 dibagi frekuensi dari kelas kuartil 2 lalu dikali dengan panjang interval kelas. Ya, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya, Fkum kumulatif ya. Saya tulis di sini aja. Fkum 4 tambah 10 berarti 14. 14 tambah 12 berarti 26. 26 tambah 6 berarti 32. 32 tambah 5, 37. 37 tambah 3 berarti 40. Nah, pertama kali kita proses adalah yang ini untuk menemukan letak kelas Q2. Setengah kali N. Nah, N-nya yang ini ada ya, 40 ya, jumlahnya ya, N-nya. Nah, berarti setengah kali 40 sama dengan 20. Sehingga kelas dari Q2 sama dengan data ke 20 ya. Adik-adik lihat di sini data ke 20 adanya di mana? Ya, di sini adanya ya. Data ke 20 adanya di sini. Ya, maka ini disebut dengan kelas kuartil 2 atau kelas median Q2. Nah, langsung kita masukkan sekarang rumusnya. Ya, tepi bawahnya berarti 61 dikurang 0,5 ya. 61 dikurang 0,5 jadinya 60,5 ya. Itulah tepi bawahnya. 60,5 ditambah dengan setengah N. Setengah N-nya udah kita hitung 20 ya. Frekuensi kumulatif sebelum. Nah, frekuensi kumulatif sebelum ini adik-adik ya. Ya, frekuensi kumulatif sebelum. Nah, kalau dijumlah sama aja dengan yang ini. Jadi boleh pakai 26 ini atau boleh jumlah dari 14 ya. 14 ya yang ini ya. Jumlah dari 4 dan 10 ya. 4 tambah 10 14 sama dengan ini ya. F frekuensi kumulatif sebelum. Terus dibagi dengan frekuensi kelas Q2. Nah, ini frekuensi kelas Q2 adalah 12. Ya, panjang interval kelas. Nah, panjang kelasnya adik-adik bisa kurangi 60 dikurang dengan 40. 60 dikurang 50. Jadi hasilnya 10. Ya, ini 10. Berarti jadinya 60,5 ditambah 6 per 12 kali 10. 6 per 12 itu setengah. Setengah kali 5, kali 10 berarti 5. Sehingga jadinya 65,5. Ya, maka jawabannya adalah yang E. Nomor 4. Perhatikan histogram berikut. Ya, ada data histogram. Median dari data histogram di atas sama dengan titik-titik. Ya, sekali lagi kuartil 2. Ya, saya akan tulis ulang frekuensinya yang ada di histogram. Ya, kita bikin tabel seperti ini supaya gampang. F frekuensi lalu frekuensi kumulatif. F kum. Ya, frekuensinya apa aja, adik-adik? Yang pertama itu 2, ini 2 ya. Terus ada 5, kita pindahkan 5-nya. Kita pindahkan 8-nya. Kita pindahkan 12-nya. Terus 6. Terus 4. Terus 3. Ya, frekuensi kumulatif, kumpulan jumlahnya ya. 2 tambah 5. 7, 7 tambah 8, 15, 15 tambah 12, 27, 27 tambah 6, 33, 33 tambah 4, 37, 37 tambah 3, 40. Ya, berarti N-nya sama dengan 40. Nah, rumus dari median atau Q2-nya adalah tepi bawah ditambah dengan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum ya, dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 2 kali panjang interval kelas. Ya, pertama kali kita proses adalah setengah N-nya.
setengah kali N. N-nya udah dapat tadi yaitu 40. Maka dapat 20. Berarti kelas dari Q2 sama dengan data ke-20. Nah, data ke-20 adanya di sini adik-adik ya. Nah, berarti adanya di frekuensi yang ke-12. Nah, frekuensi yang ke-12 maka batang yang ini yang saya kasih warna merah. Ya, langsung kita masukkan ke rumusnya. Q2 sama dengan tepi bawah. Nah, tepi bawahnya yang ini adik-adik ya. Jangan dikurangi 0,5 karena sudah tepinya ini ya. Ya, jadi 44,5 ditambah dengan setengah N. Setengah N sudah kita hitung tadi 20. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Nah, ini dia frekuensi kumulatif sebelum ya. FKS, frekuensi kumulatif sebelum. Dibagi dengan frekuensi kelas Q2. Nah, ini frekuensi kelas Q2 ya. Yang ini frekuensi kelas Q2 yaitu 12. Terus panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas adik-adik tinggal kurangi aja ini ya. Maka dapat P-nya sama dengan 5 ya. 49,5 dikurangi dengan 44,5. Dapatlah 5 gitu ya. Nah, ini 5. Ya, adik-adik silakan hitung nanti dapatnya 46,6. Nomor 5. Tinggi badan sekelompok siswa SMK disajikan pada tabel di bawah ini. Modus data tersebut sama dengan titik-titik. Ya, modus artinya data yang sering muncul. Nah, ciri frekuensinya paling besar. Ya, adik-adik lihat frekuensinya, maka yang paling besar adalah yang ini. Jadi, ini disebut dengan kelas modus. Nah, rumus modus yaitu tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 kali panjang interval kelas. Nah, adik-adik lihat kelas modusnya lalu dicari tepi bawahnya. Ya, tepi bawahnya adalah 165 dikurangi dengan 0,5. 165 dikurang 0,5. Maka didapat 164,5. Ya, 164,5. Ditambah D1. D1 maksudnya adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelum modus. Ya, ini D-nya ya. Berarti 12 dikurang 9 sama dengan 3. Ya, ini 3 per 3 ditambah D2. Nah, D2 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelah modus. D2. Nah, ini tadi D1. 12 kurang 6 sama dengan 6. Jadi, di 6 kali panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas adik-adik kurangi aja ini ya. 160 dikurang 155. Jadi P-nya sama dengan 5. Ya, dihitung diteruskan maka adik-adik akan menemukan jawaban 166,17. Ya, maka jawabannya adalah 166,17 adalah yang D. Soal nomor 6. Nilai kuartil atas. Ya, ini soalnya kurang jelas. Ya, apakah adik-adik masih ingat rumus Q3? Ya, ini maksudnya kuartil atas. Q3 rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan 3/4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 dibagi frekuensi dari kelas Q3 kali panjang interval kelas. Ya, pertama kita cari dulu F kumulatifnya. Ini 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 10 berarti 28. 28 tambah 8, 36. 36 tambah 4 berarti 40. Nah, jadi N-nya sama dengan 40. Banyaknya data 40. Nah, yang pertama kali kita proses adalah yang 3/4 kali N. N-nya 40. Maka didapat 30. Artinya apa? Artinya kelas dari Q3 sama dengan data ke-30. Nah, data ke-30 adanya di sini adik-adik ya.
di Fkum 36 ini ya. Berarti inilah kelas dari kuartil 3 Q3. Nah, langsung aja kita masukkan sekarang yang kita butuhkan yaitu TB. Nah, tepi bawahnya adalah 70 dikurang dengan 0,5 ya. Jadinya 69,5. Ditambah 3/4N berarti 30, terus frekuensi kumulatif sebelum FKS. Nah, FKS-nya berarti yang ini adik-adik ya, 28 ya, FKS. Nah, lalu dibagi dengan frekuensi kelas Q3, FQ3. Nah, yang mana dia? Nah, yang ini dia, frekuensi kelas Q3. 8. Terus kali panjang interval kelas. Nah, panjang kelasnya ini aja gampang ya. Kurangi aja 55 dikurangi dengan 50, maka P-nya sama dengan 5. Atau bisa saja 60 dikurangi dengan 55, maka P-nya juga dapat 5. Ya, jadi ini kali 5. Selanjutnya ada di proses, maka akan didapat jawaban 70,75. Soal nomor 7. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Desil keempat dari data di atas sama dengan titik-titik. Ya, kalau kuartil itu per 4, kalau desil berarti per 10. Ya, kita tulis dulu rumus desil keempat. Desil 4 rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan 4/10 gitu ya. 4/10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas D4 dibagi dengan frekuensi kelas D4 dikali dengan panjang interval kelas. Kita cari dulu F kumulatifnya. Ya, ini 2 tambah 5, 7, 7 tambah 10, 17. Ya, 17 ditambah 12, 29. Ya, 29 ditambah 8 adalah 37, 37 tambah 3 berarti 40. Nah, jadi N-nya sama dengan 40. Nah, pertama kali kita proses adalah 4/10N. Nah, N-nya diganti dengan 40. Ya, coret, maka didapat 16. Artinya, kelas dari D4 itu sama dengan data ke-16. Nah, data ke-16 adanya di sini adik-adik ya, yang di Fkum 17 ini ya. Nah, berarti ini kita kasih tanda. Ya, kelas desil keempat. Ya, jadi desil keempat sama dengan, yuk masukkan nilai tepi bawahnya adik-adik. Nah, tepi bawahnya adalah 127 dikurangi dengan 0,5. Jadi 126,5. 126,5 ditambah dengan 4/10N sudah kita hitung tadi yaitu 16. Frekuensi kumulatif sebelum kelas sebelum kelas D4. Nah, ini dia. 7 ya, frekuensi kumulatif sebelum. Ya, 7. Lalu frekuensi dari kelas D4. Ya, yang ini dia. Nah, frekuensi kelas D4. Jadi 10 ya. Dikali dengan panjang interval kelas. Nah, adik-adik tinggal kurangi aja ini ya. Batas atasnya ini ya. Maka dapat P sama dengan 3. Yaitu 126 dikurang 123. Ya, kita ganti P-nya dengan 3. Nah, ini ada di proses, dihitung, maka didapat jawaban 129,2. Ya, apakah jawabannya ada? Ada, yaitu yang 129,2 yang C. Soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Simpangan rata-rata dari data di atas sama dengan titik-titik. Ya, cari dulu rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-rata kita cari dulu tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengah dari 21 dan 25, 21 sampai 25 adalah caranya 21 ditambah 25 lalu dibagi 2. Jadinya ini 46 dibagi 2 sama dengan 23. Nah, berarti ini tengah-tengahnya 23. X-nya adalah 23. Nah, selanjutnya
cara cepatnya adalah tinggal dilihat pola datanya. Dari sini ke sini kan tambah 5. Berarti ini juga tambah 5. 28 ya. Tambah 5 ya. Oke, jadi 33. Tambah 5, 38. Tambah 5, 43. Tambah 5, 48. Nah, kita akan menghitung rataan dengan menggunakan pengkodean ya, C. Nah, saya akan pilih rataan sementaranya adalah 33. Nah, ini saya gunakan sebagai rataan sementara. Nah, rumus menghitung rataan itu sama dengan rataan sementara ditambah dengan sigma FC dibagi dengan sigma F lalu dikali dengan panjang interval kelas. Nah, C-nya itu adalah kode ya. Untuk XS33 ini kita kasih kode 0. Nah, berarti sebelum 0 adalah min 1, sebelumnya lagi min 2. Setelah 0, 1, setelah 1, 2, setelah 2, 3. Nah, selanjutnya kita cari FC. FC maksudnya apa? Frekuensi dikalikan dengan C. Ya, 2 kali min 2 jadinya min 4. 8 kali min 1 jadinya min 8. 9 kali 0 jadinya 0. 6 dikali dengan 1 hasilnya 6. 3 dikali 2 hasilnya 6. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, selanjutnya ini dijumlahkan. Itulah disebut dengan sigma FC. Nah, ini dijumlahkan maka didapat 6. Ya, oke, kita masukkan cari rata-ratanya. XS-nya tadi adalah 33. Ya, ditambah dengan sigma FC-nya ini tadi 6 dibagi dengan sigma F. Nah, sigma F berarti ini dijumlahkan frekuensinya tadi ya. Tambahkan sigma F atau sering disebut N gitu ya. 2 tambah 8 10, 10 tambah ini 19, 19 tambah ini 25, 25, 28, 30. Nah, berarti sama dengan 30. Ya, per 30. Lalu dikali dengan panjang interval kelas. Nah, panjang kelasnya dicari dari selisih 30 dengan 25. Jadi P-nya sama dengan 5. Atau bisa juga ini ya. 35 dikurang 35 juga ya. Nah, maka didapat nanti 33 ditambah ini 1 ya. Jadi rata-ratanya 34. Nah, untuk mencari rataan simpangan rata-ratanya kita menggunakan rumus begini. Simpangan rata-rata sama dengan 1/n sigma F dikali XI dikurang dengan X rata-rata. Ya, jadi kita harus cari X dikurang X bar. Kita tulis di sini aja, X dikurang X bar. Ya, terus harga mutlak. Ya, X yang pertama itu 23 ya. Nah, 23 ini dikurangi dengan rata-rata. Rata-ratanya tadi adalah 34. Nah, ini dikurang 34 maka didapat minus 11 ya. Oke, harga mutlak minus 11 adalah 11. Selanjutnya data yang kedua adalah 28. Nah, 28 dikurang 34 hasilnya adalah minus 6. Ya, harga mutlak minus 6 itu sama dengan 6. Ya, selanjutnya adalah 33. 33 dikurang dengan rata-rata, yaitu 33 kurang 34. Jadinya ini min 1. Harga mutlak min 1 adalah 1. Selanjutnya adalah 38 dikurang dengan 34. Maka jadinya 4. Harga mutlak 4, hasilnya adalah 4. Selanjutnya 43 dikurang dengan 34. Maka dapat 9 ya. Oke, harga mutlak 9, maka dapatlah 9. Nah, selanjutnya 48 ya, 48 dikurangi dengan 34. Jadinya adalah 14. Ya, harga mutlak 14 itu sama dengan 14. Nah, selanjutnya kita cari
frekuensi dikali harga mutlak X dikurang X bar. Nah, maksudnya adalah frekuensi yang ini dikalikan dengan ini ya. Hasilnya ditaruh di sini. Ya, jadi ini 2 dikalikan dengan 11. Maka jadinya 22. Terus 8 dikalikan dengan 6. Ya, maka didapat 48. Selanjutnya 9 dikalikan dengan 1, maka didapat 9. Ya, selanjutnya 6 ini dikalikan dengan 4, maka didapat 24. Selanjutnya 3 dikalikan dengan 9, maka didapat 27. Ya, selanjutnya 2 ini dikalikan dengan 14 ya, maka didapat 28. Nah, lalu dijumlahkan. Maka inilah disebut dengan sigmanya, begitu ya. Oke, ini dijumlahkan dapatlah 158. Ya, masukkan N-nya. N-nya tadi adalah sigma F. Sigma F-nya adalah 30. Nah, ini hasil sigma F harga mutlak X kurang X bar itu 158. Ya, kalian hitung, maka ini dapat 5,27. Sehingga jawabannya adalah yang B. Ya, soal nomor 9 kita bahas. Diketahui data sebagai berikut, ditanya simpangan baku dari data di atas adalah. Ada bukan pakai cara yang paling mudah, yaitu dengan metode pengkodean. Nah, sebelumnya kita akan cari dulu yaitu ragamnya. Ragam itu simbolnya adalah S kuadrat. Ya, S kuadrat itu rumusnya adalah sigma FC kuadrat dibagi dengan sigma F dikurangi dengan sigma FC dibagi dengan sigma F pangkat 2 kali P kuadrat. Oh, ini ditutup kurung dulu. Dikali dengan P kuadrat. Ya, C itu pengkodean. Kodenya itu bilangan bulat berurutan. Ya, oke. Ini kita taruh C-nya di sini. C sama dengan 0 kita taruh di sini aja di tengah-tengah supaya ngitungnya gampang ya. C sama dengan 0. Ingat ini bilangan bulat berurutan berarti min 1 ini berarti min 2. Terus setelah 0 1 setelah 1 2. Nah, selanjutnya kita cari C kuadrat. C kuadrat berarti min 2 kuadrat dapat 4, min 1 kuadrat dapat 1, 0 kuadrat dapat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Nah, selanjutnya kita cari FC. Ya, FC berarti ini kali ini ya. Nah, ini min 4. Ya, terus 8 kali min 1 berarti min 8. Ya, 13 kali 0 dapat 0. 12 kali 1 dapat 12. 9 kali 2 dapat 18. Nah, ini dijumlah, maka namanya sigma FC. Ya, bila dijumlah ini hasilnya 18. Nah, selanjutnya kita cari FC kuadrat. Berarti frekuensi dikalikan dengan C kuadrat. Ya, hasilnya taruh di sebelah kanan. Ya, 2 dikali dengan 4. Maka hasilnya 8. Terus 8 ini dikali dengan 1. Dapat 8. Terus 13 dikali dengan 0. Maka dapat 0. 12 dikali 1 dapat 12. 9 dikali 4 dapat 36. Nah, ini dijumlahkan maka namanya sigma FC kuadrat. Ya, dijumlahkan 16. Ya, ini jadinya totalnya 64. Nah, selanjutnya dimasukkan ke rumus. Ya, sigma FC kuadrat sudah ada ya. Yang ini 64. 64 dibagi sigma F-nya. Oke, ini kita belum hitung sigma F-nya. Ini sigma F. Dijumlahkan adik-adik ini semua ya.
Jumlahkan ntar dapatnya 44. Ya, 44 dikurang dengan FC. Nah, ini sigma FC ini ya, 18 ya. 18 per sigma F 44. Nah, lalu dikuadratkan. Kali dengan P kuadrat. Nah, P-nya cara gampangnya ini aja ya. 49 dikurang dengan 44. Gitu ya, maka dapat P-nya 5. Jadi ini 5 kuadrat. Ya, ini saya sederhanakan menjadi bagi 4 ya. Bagi 4 dapat 16, bagi 4 dapat 11. Ya, ini disederhanakan 9 per 22. Ya, pangkat 2. Nah, ini supaya penyebutnya sama, saya kali 2 aja nih ya. 32 per 22 ya, juga boleh ya. Nah, dibiarkan begitu juga nggak apa-apa. Ini 5 kuadrat 25. Yuk kita sederhanakan. Ini 16 per 11. Ini 81 per 484. Ya, kali 25. Ya, berarti S kuadrat sama dengan, nah itu penyebutnya disamakan. 11 ini harus dikali berapa nih? 44 ya. 16 juga dikali 44. Nah, maka didapat 704 ya. 704 per 484 dikurang dengan 81 per 484. Nah, dikali dengan 25. Ya, selanjutnya kita kurangi, maka dapatlah 623. 623 per 484 dikali 25. Nah, selanjutnya kita cari simpangan baku. Simpangan baku itu simbolnya adalah S ya. Nah, berarti S itu akar dari 623 per 484 dikali dengan 25. Ya, maka dapatnya 5 per 22 akar 623. Ya, jadi seharusnya jawabannya adalah 5 per 22 akar 623. Nah, seharusnya segini ya. Ya, soal nomor 10. Daftar distribusi frekuensi berikut menyatakan hasil dari suatu ujian. Dari data tersebut, siswa yang dinyatakan lulus jika nilainya lebih dari 64,5. Banyak siswa yang lulus adalah titik-titik orang. Ya, oke kita lihat. Ini rumus nilai batasnya mirip seperti rumus mencari desil, kuartil, persentil. Ya, kita cari dulu F kumulatifnya. F kumulatif yaitu 2, 2 tambah 8, 10, 10 tambah 4, 24, 24 tambah 12, 36, 36 tambah 4, 40. Nah, jadi N-nya sama dengan 40. Nah, nilai batas rumusnya begini ya. Nilai batas antara yang tidak lulus dengan yang lulus yaitu tepi bawah ditambah dengan T min frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi dari kelas nilai batas dikali dengan panjang interval kelas. Nah, T itu menyatakan jumlah siswa yang tidak lulus. Jumlah yang tidak lulus. Ya, nilai batasnya itu tadi ini ya, 64,5 ini NB. Nah, kelas dari NB kita lihat ya, 64,5 adanya di mana? Ya, adanya di sini. Ya, disinilah kelas dari nilai batas. Kita masukkan nilai batasnya 64,5. Tepi bawahnya berarti 60 dikurangi dengan 0,5. Jadi 59,5. Ditambah dengan yang tidak lulus. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas NB ini, yaitu 10 ya. Frekuensi kumulatif sebelum ya. 10. Lalu dibagi dengan frekuensi nilai batas. Nah, frekuensi nilai batas ini adalah 14.
dikali panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas ini tinggal dikurangi aja adik-adik ya. B-nya sama dengan 10 ya. Jadi 59 dikurang dengan 49. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ke kiri, maka didapat 5 ya, sama dengan T dikurang 10 per 14 lalu dikali dengan 10. Ya, ini sama-sama dibagi 2, dapat 5, dapat 7. Ya, nah 5-nya juga kita coret nih, dapat 1. Nah, berarti 1 sama dengan T min 10 per 7. Nah, 7 kali silang ke situ. T min 10 sama dengan 7, maka T-nya sama dengan 17. Yang tidak lulus ada 17. Nah, berarti jumlah yang lulus sama dengan total siswa, yaitu 40, dikurang dengan yang tidak lulus, 17. Sehingga jadinya 23 orang yang lulus. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 11. Bilangan-bilangan A, A tambah 1, A tambah 1, 7, B, B, 9 telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jika rata-rata dan simpangan rata-rata data tersebut berturut-turut adalah 7 dan 8 per 7, maka nilai 2A dikurang B sama dengan titik-titik. Ya, oke, kita lihat informasinya. Di situ ada data, berarti kita mainkan ke rumus keduanya. Ya, pertama rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Yuk adik-adik tambahkan di sini ya. A tambah dengan A tambah 1, A tambah 1, tambahkan dengan 7, tambahkan dengan B, tambah B, tambah 9 ya. A-nya ada 3 ya. Berarti 3A. Lalu B-nya ada 2, 2B. Nah, terus 1 tambah 1 berarti 2. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 9 berarti 18. Ya, per banyaknya. Berapa banyaknya, Dedek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 data per 7. Sama dengan rata-ratanya diketahui 7. Ya, rata-ratanya 7. Berarti ini sama dengan 7. Nah, sehingga 3A ditambah 2B ditambah 18 sama dengan 49. Nah, berarti ini 3A ditambah 2B sama dengan 31. Nah, udah mentok nih ya. Nah, simpangan rata-rata itu rumusnya bagaimana, Dedek? Simpangan rata-rata seper N lalu sigma X I dikurang dengan X bar, gitu ya. Ya, kita lihat rumusnya ini bisa dimodif ya adik-adik ya. Dimodifikasi. Nah, nanti bisa terangkan cara modifikasinya. Ini rata-ratanya 7 ya. Oke, ini berarti 7 ya. Rata-ratanya ada di sini adik-adik ya. Berarti nanti nilai A tambah 1, A tambah 1 ini dianggap kurang daripada 7 atau sama dengan 7 ya, maksimal 7. Nah, sedangkan B tambah 9 itu berarti di atasnya 7 atau sama dengan 7 gitu ya. Nah, jadi disitulah nanti trik kita memodifikasi dari rumus yang ini. Ya, ayo simpan rata-ratanya berapa diketahui? 8 per 7 ya. Berarti ini kita masukkan 8 per 7 sama dengan seper N. Nah, berarti seper 7. Ya, XI dikurang X bar. Nah, ini bisa aja dibalik begini ya. Seper N, harga mutlak, ya. X bar dikurang dengan XI. Boleh bolak-balik ya. Ya, yang jelas hasil dari harga mutlak harus positif. Nah, berarti ini kita sebaiknya pakai apa? A kurang 7, ya rata-ratanya kan 7 ya Dede ya. Rata-ratanya 7. Apakah A kurang 7 atau 7 kurang A? Ya, supaya hasilnya positif kita gunakan 7 dikurang A. Begitu ya. Kita nggak perlu pakai harga mutlak karena hasilnya sudah pasti positif. Nah, berikutnya adalah
data yang kedua. Nah, tadi data yang pertama ya, sekarang data yang kedua. A ditambah 1. Nah, A tambah 1 ini kita asumsikan lebih kecil daripada rata-rata, lebih kecil daripada 7 atau sama dengan 7. Maka triknya adalah 7 dikurangi A ditambah 1 gitu ya. Nah, A tambah 1 ada sebanyak 2 datanya ya. Nah, A tambah 1 maka kita kalikan 2 aja. Nah, selanjutnya adalah data yang nomor 3 adalah 7. Berarti 7 dikurang 7. Data selanjutnya adalah B. Nah, karena B-nya ini lebih besar daripada 7, kita asumsikan lebih besar daripada 7, maka triknya adalah B dikurang 7. Gitu ya. Pasti B kurang 7 hasilnya positif. Nah, karena B-nya ada 2 buah, maka kita kalikan 2. Ya, selanjutnya data yang terakhir adalah 9. Nah, 9 ini dikurangi dengan 7. 9 dikurang 7. Ya, oke. Ini kita coret. Maka dapat 8 sama dengan 7 dikurang A ditambah 7 dikurang berapa ini jadinya ya? Diselesaikan. Oh, ini berarti 6 ya. 6 dikurang dengan A. Kali 2 ditambah dengan 0 ditambah 2B dikurang 14 ditambah 2. Nah, itu yuk kita sederhanakan. 8 sama dengan 7 dikurang A ditambah 12 dikurang 2A ditambah 2B dikurang. Nah, ini kita sederhanakan jadi 12. Nah, min 12 dengan 12 habis. Nah, ini kita pindahkan ke kiri, berarti 1 sama dengan, nah ini jadinya min 3A ditambah dengan 2B. Nah, selanjutnya kita eliminasi substitusi kedua persamaan yang didapat. Persamaan 1 yang saya lingkari, persamaan 2 yang saya lingkari ini. Ya, oke. Jadi 3A ditambah 2B sama dengan 31. Min 3A ditambah 2B sama dengan 1. Kita jumlahkan sehingga A-nya habis. Nah, berarti ini 4B sama dengan 32, jadi B-nya sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita cari A dengan cara memasukkan B sama dengan 8 ke persamaan yang pertama aja. 3A ditambah 2 kali 8 sama dengan 31. 3A sama dengan 31 kurang 16. 3A sama dengan 15. Nah, jadi A-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ini. Ya, kita masukkan berarti 2 kali A. A-nya tadi berapa, Dede? Ya, A-nya yang ini ya 5. Berarti 2 kali 5. Dikurangi dengan B. B-nya tadi berapa, Dede? 8. Nah, jadi hasilnya adalah 10 kurang 8 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 anak adalah 70 dengan selisih nilai tertinggi dan terendahnya adalah 24. Jika ada satu siswa mendapatkan nilai tertinggi dan 7 siswa lainnya mendapat nilai yang sama, maka nilai tertinggi yang diperoleh siswa itu adalah. Ya, oke, kita gunakan adalah jumlah nilai dibagi dengan banyak nilai. Ya. Jadi rata-ratanya adalah X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X8. Sama dengan, ini dibagi 8 dulu ya. Ya, dibagi 8 sama dengan 70. Nah, berarti jumlahnya X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya tambah X8 sama dengan 560 gitu ya. Nah, informasi yang kedua adalah selisih nilai tertinggi dan terendah adalah 24. Nah, kita asumsikan yang tertinggi adalah X8 dan yang terendah adalah X1.
Nah, berarti X8 dikurang X1 sama dengan 24. Ya, katanya 24 selisihnya. Jika ada satu siswa mendapat nilai tertinggi, nah berarti yang tertinggi ini ya, satu siswa satu-satunya, dan 7 siswa lainnya mendapat nilai yang sama. Oh, berarti X1 sama dengan X2, sama dengan X3, dan seterusnya sama dengan X7. Nah, berarti persamaan ini boleh kita tulis 7X1 ditambah X8 sama dengan 560 gitu ya. Nah, lalu kita kurangi ya, kita kurangi ya, saya tulis di atas biar enak dilihatnya. 7X1 ditambah dengan X8 sama dengan 560, terus X8 dikurang X1 sama dengan 24. Ya, kita kurangi, maka X8-nya habis, ini jadi 8X1, ini jadinya 536. Maka X1-nya sama dengan 536 dibagi 8, maka dapatlah 67. Ya, oke. Setelah itu cari X8-nya. Ya, dari sini kita cari X8 dikurang 67 sama dengan 24. Jadi X8 sama dengan 24 ditambah 67. Sehingga jadinya 91. Jadi nilai yang tertinggi adalah 91. Jawabannya adalah yang A. Ya. Nomor 13. Terdapat dua data dengan frekuensi yang sama, yaitu 5. Data pertama mempunyai rata-rata 2 dan varians 4. Sedangkan data kedua mempunyai rata-rata 4 dan varians 5. Jika kedua data tersebut digabungkan, maka variansnya sama dengan... Ya, kita bisa mencari rata-rata varians gabungan. Ya, varians gabungan dengan menggunakan rumus. Ya, S kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali dengan varians pertama. Ya, ditambah dengan N2 dikurang 1 kali varians kedua. Lalu dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ya, datanya ini frekuensinya itu 5. Artinya N1-nya sama dengan 5. N2-nya juga 5 ya. Ya, berarti ini N1-nya kita ganti dengan 5. 5 kurang 1 kali S1 ya kuadrat. Artinya ini varians dari data yang pertama ini ya, S1. S kuadrat, S1 kuadrat ya. Kita masukkan 4 ditambah dengan N2-nya juga 5. 5 kurang 1. Terus S2 kuadrat maksudnya varians dari data yang kedua ya. Ini S2. Kuadrat ya. Oke, yaitu 5. Lalu kita bagi dengan N1-nya 5, N2-nya juga 5. Nah, kurangi 2. Ya, oke, kita hitung hasilnya. Maka varians gabungannya adalah 4 kali 4 ditambah 4 kali 5. Dibagi dengan 8. Nah, ini berarti 16 ditambah 20 per 8. Jadinya 36 per 8. Sama-sama dibagi 4. Pembilang dibagi 4 jadi 9. Penyebut dibagi 4 jadi 2. Maka didapat jawaban 4,5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Pak Agus dan Pak Madi masing-masing memiliki 5 ekor kambing. Berat rata-rata kambing Pak Agus 36 kg, sedangkan berat rata-rata kambing Pak Madi 34 kg. Seekor kambing Pak Madi ditukarkan dengan seekor kambing Pak Agus sehingga berat rata-rata kambing Pak Madi sama dengan berat rata-rata kambing Pak Agus. Selisih berat kambing yang mereka tukarkan sama dengan titik-titik. Ya, rata-rata data tunggal. Ya, kita lihat informasi yang pertama yaitu Pak Agus rata-rata berat kambingnya adalah 36. Nah, artinya jumlah
Ya, total jumlah berat kambing Pak Agus, kita misalkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Nah, sama dengan 5 ekor kambing kali rata-rata berat per kambing, yaitu 36. Nah, ini dikalikan jadinya 180 kg. Sekarang kita lihat kambingnya Pak Madi. Maka total berat kambing Pak Madi Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 tambah Y5 sama dengan 5 ekor kambing kali berat rata-ratanya, yaitu 34 kg. Ya, ini kita kalikan jadinya 170 kg. Ya, seekor kambing Pak Made ditukar dengan seekor kambing Pak Agus. Ya, misalkan saja yang ditukar adalah ini ya. X1 dan Y1 ditukar. Nah, gitu. Nah, setelah ditukar, rata-ratanya dikatakan sama. Ya, kita tulis di sini. Rata-rata yang baru itu sama dengan Y1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ya, dibagi dengan 5. Nah, sama dengan X1 ditambah Y1 ditambah, ini Y2 ya. Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 ditambah Y5. Nah, per 5. Nah, gitu ya. Jadi setelah ditukar rata-ratanya menjadi sama. Ya, yang ditanya adalah selisih dari X1 dan Y1. Nah, berapa nih selisih X1 dan Y1? Kambing yang ditukar ini. Nah, bagaimana nih melanjutkannya? Ya, 5-nya ini kita habisi. Sedangkan X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 boleh diganti menjadi apa? Adik-adik, X2 ditambah X3 tambah X4 ditambah X5 itu sama aja dengan 180 dikurang X1 gitu ya. Nah, berarti ini Y1 ditambah 180 dikurang X1 sama dengan X1 ditambah. Nah, dengan cara yang serupa, ini bisa kita cari Y2 tambah Y3 tambah Y4 ditambah Y5 sama dengan 170 dikurang Y1. Gitu ya. Ini berarti 170 dikurang Y1. Ya, kita pindahkan Y1-nya ke kanan, maka jadinya 2Y1. Dikurang dengan X1-nya juga pindah ke kiri ya, ke kiri maksudnya ya. 2X1. Y1, X1 pindah ke kiri. Nah, ini jadinya 170 kurang 180 berarti min 10. Nah, selanjutnya kita bagi dengan 2 ya, maka dapatnya Y1 dikurang dengan X1 sama dengan min 5. Ya, dengan kata lain X1 dikurang Y1 sama dengan 5 gitu ya. Nah, jadi jawabannya selisihnya adalah 5 yang A. Nomor 15. Dalam sebuah kelas diketahui nilai rata-rata ulangan matematika siswa putri 6,3, sedangkan rata-rata siswa putra 7,0 dan nilai rata-rata kelas 6,5. Jika banyak siswa putra 10 anak, maka banyak siswa seluruhnya adalah berapa? Ya, ini N. Ini rata-rata. N itu berarti banyaknya siswa ya. Nah, ini 6,3 ini merupakan rata-rata dari siswa putri. Nah, banyaknya katakanlah W begitu ya. Terus rata-rata 7 putra ya. Putra berarti 7,0 rata-ratanya. Tadi banyaknya siswa putra ini ya. 10. Nah, berarti ini kita isi 10. Terus rata-rata kelas 6,5 ya. 6,5 ini rata-rata kelas.
apabila digabung antara wanita dengan pria. Jadi W ditambah 10 gitu ya. Nah, sekarang kita buat persamaannya seperti apa. Jumlah nilai dari wanita, ya total nilai dari wanita adalah 6,3 kali W begitu ya. 6,3 adalah nilai per siswi ya. Dikali dengan banyaknya siswi putri ya. Ditambah dengan nilainya pria yaitu 7,0 dikali dengan banyaknya pria 10. Sama dengan nilai rata-rata kelas dikali dengan banyaknya siswa di kelas tersebut. Ya, siswa putra sekaligus siswa putri ya, jumlahnya ini ya, wanita tambah pria. Nah, ini kita tulis 6,3 W sama dengan 70 sama dengan 6,5 W ditambah dengan 65. Ya, dipindahkan ini 5, pindahkan berarti 0,2 W. Nah, masing-masing ini kali 10, 50 sama dengan 2 W. Sehingga W-nya sama dengan 50 dibagi 2. Jadi W-nya sama dengan 25. Jadi wanitanya ada 25 orang. Nah, yang ditanya adalah banyak siswa seluruhnya. Berarti wanitanya adalah 25, prianya tadi adalah 10. Nah, sehingga totalnya adalah 35. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang ini. Total siswanya.